Informasi lainnya pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Mereka menduga ada dugaan suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa tokoh dalam koalisi ini diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, aktivis sekaligus mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan sejumlah aktivis lainnya. Mereka menduga ada suap menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik pagar laut. Adapun pihak-pihak yang menjadi terlapor mulai dari pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyeknya saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pimpinan KPK kemudian menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil sebagai bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi juga telah melaporkan dugaan korupsi sertifikat pagar laut ke KPK dan melaporkan 2 nama menteri Kamis pekan lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri menyiapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyerahkan pengusutan unsur pidana yang diduga dilakukan anak buahnya ke aparat penegak hukum. Ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka
sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian, itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka